Bapak Yahweh melakukan perkara yang besar. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya bagi Bapak Yahweh. Dan pada saat ini sebelum memulai ibadah ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa ada mempelainya yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita dalam merayakan Hari Raya Yom Teruah di tempat ini. Boleh silakan bangkit berdiri dan kita saling bersalaman dengan tangan. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak yang memberkati. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, Bapak yang memberkati mempelainya ya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, Bapak yang memberkati mempelainya dan kita semua. Kita semua hadir di tempat ini. Kita percaya bahwa ada urapan Bapak Yahweh yang turun. Namun sebelum itu saya akan membacakan acara susunan acara Yom Teruah atau Hari Raya Peniupan Nafiri, atau yang bisa kita sebut dengan Hari Raya Peniupan Shofar. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua peniupan shofar, dan yang ketiga yaitu kita berdoa bersama-sama, kemudian penyelaan menorah atau membakar lilin, dan kemudian kita masuk dalam ibadah. Kemudian ada juga untuk makan apel dalam madu dan juga persembahan dan penutup. Ya, sebelum kita memulaikan ibadah di tempat ini, mari kita tundukkan kepala di hadapan Bapak Yahweh. Kita satu dalam doa kita berdoa. Baruch atah Yahweh Elohim, melech haolam asher kidishanu, bemitzvot afetsifanu lehita perpetsati. Amin. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Yom Teruah atau Hari Raya Peniupan Nafiri sebagai perayaan Roh Hashanah atau Tahun Baru Ibrani 5785 yang disebut Tahun Pei atau Tahun Pewahyuan dari Bapak Yahweh. Kita imani bersama-sama bahwa tahun ini Bapak Yahweh mengizinkan kita dan Bapak Yahweh berkenan atas kehidupan kita, sehingga pada tahun yang baru ini Bapak Yahweh akan terus menyingkapkan kepada kita rahasia-rahasia besar Bapak Yahweh, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang akan mendengar, bahkan memuji dan memuliakan nama Bapak Yahweh. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh sebab Dia dahsyat. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kepada mempelainya yang meniup shofar dipersilakan. Mari kita silakan bangkit berdiri. Baruch atah Yahweh Eloheinu, melech haolam asher kidishanu, bemitzvot dan Yeshua Mashiach, pit sipanu les moa kol sopan.
Haleluya. Haleluya. Diberkatilah Elohim Yahweh, pencipta alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk merayakan hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, yaitu hari raya Yom Teruah, tahun baru Ibrani 1 Tisri 5785. Kiranya Ruach Kudus hadir di tempat ini mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami buat dan persembahkan berkenan kepadamu. Ibadah hari raya tahun baru Ibrani 1 Tisri 5785 kami tahbiskan di dalam nama Yahweh Sang Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tuntunan penyertaan pemeliharaan Ruach Kudus memberkati jalannya ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita terus bangkit berdiri. Kita mau angkat pengakuan iman kita di hadapan Bapa Yahweh. Bersama-sama tundukkan kepala di hadapan Elohim Yahweh. Sama-sama kita katakan, Shema Israel. Sekali lagi katakan, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eloheinu, melek haolam asher, Beshem Yeshua HaMashiach, Wiruach HaKodesh Kile Olam Faed. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Bapa Yahweh. Kita mau bersuka cita bagi Bapa Yahweh, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah seluruh yang bernafas, semua yang bernafas yang berdiri memuji Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, Kol Hades Hamate Haleluya. Haleluya. Mari kita bernyanyi bagi Bapa Yahweh. Kita bersyukur bagi Bapa Yahweh. Kita mengenang bagi Bapa Yahweh. Memberikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan bersama. Haleluya. Amin. Tuhan bersama. Haleluya. Sekali lagi. Tuhan bersama. Haleluya. Tuhan bersama. Haleluya. Sekali lagi.
kembali. Kita percaya di tempat ini adalah urapan baru yang turun atas kehidupan kita. Haleluya. Bapak Yesus, sumber segala berkat, sumber segala sukacita, hadir di tempat ini untuk memberkati, untuk menjamah setiap hati kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mau menyembah Bapak Yahweh. Kita angkat satu pujian yang berkata, Dia panggil namamu. Haleluya. Kita percaya Bapak Yahweh terus mengalir kehidupan kita, dan nama kita tidak akan pernah terhapus dalam kitab kehidupan. Haleluya. Maukah engkau para mempelai Yahweh, jika Yesua bertanya untuk memberitakan kebenaran dari tengah-tengah dunia ini? Amin. Sama-sama katakan, Dia panggil namamu. Dia panggil namamu. Haleluya. Bagai gelombang derana, disertai gemuruh hati, disertai gemuruh hatinya, penuh kasih dan kekuatan. Yesus telah siapkan hatimu, Yesus telah siapkan hatimu. Elohim mengangkatnya dengan kuasa, tetapi dengan kuasa. Segera diutusnya mencari hati kami.
memuliakan Kamu. Pujilah Yahweh dengan puji-pujian. Doa semua bagi Bapa Yahweh. Haleluya. 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 Pujilah nama Yahweh. Besar dan dahsyat. Besar dan dahsyat.
bangkit berdiri. Kita percaya pada saat ini ada urapan Yahweh yang kuat. Kita akan pujian yang berkata-katakan Yahweh Rafa, Yahweh Jireh. Haleluya. Yahweh, dengan iman katakan Rafa, benar Yahweh. Elohim, Shaddai, Jireh, Yahweh, kau hadir di sini, kau hadir di sini. Dengan iman katakan Yahweh Rafa, haleluya. Terus terangkat di hadapan Yahweh. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Israel, Elohim kehidupan kami umat manusia, Elohim yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada di Syamayim Bapa Yahweh, dan kami umat-Mu ada di muka bumi ini. Kami kelompok yang kecil ini di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Kami mengangkat tangan kami. Kami menyatakan Engkau Elohim kami. Sehingga sampai saat ini kami terus ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Tiada satupun seperti Engkau Bapa Yahweh. Engkau begitu mengasihi kami. Siapakah kami di hadapan-Mu Bapa Yahweh? Sehingga Engkau memilih kami menjadi biji mata Bapa Yahweh. Kami rindu Bapa Yahweh di tahun ini. Bapa Yahweh terus bukakan bagi mempelai-mempelai-Mu segala rahasia-rahasia besar dari Syamayim. Dan kami rindu Bapa Yahweh di tahun yang akan datang. Bukan hanya kami yang datang menyembah Engkau di tempat ini. Ini kan banyak jiwa-jiwa yang akan berbondong-bondong datang mencari kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh kepadamu. Engkau setia dan adil. Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami, sumber kedamaian bagi kami. Engkau menghibur setiap hati yang luluh. Kami percaya kepadamu Bapa Yahweh. Sampai saat ini masih ada mujizat yang terjadi. Jika di antara kami pada saat ini yang merasakan kesedihan, kesakitan Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kesembuhan terjadi. Kami percaya di tahun ini adalah kemenangan bagi kehidupan kami. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Karena pelayan-Mu sudah menyembah Engkau, dan kami percaya bersama dengan orang-orang kudus-Mu, bersama dengan para malaikat di Syamayim di sana Bapa Yahweh. Ketika Engkau datang sebagai Raja di kedua kalinya, Engkau akan mengangkat kami bersama-sama, dan di sana di Syamayim kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Bapa Yahweh, nama kami tertulis dalam kitab kehidupan, dan tak ada satu pribadi yang dapat menghapusnya Bapa Yahweh, sebab kami percaya Tuhan Yesus yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau sudah luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji Engkau lebih dalam lagi. Pakai kami Bapa Yahweh, Ruh Engkau disuruh bekerja di tempat ini, beracara di tempat ini. Hanya di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, yang sudah menyembah katakan amin. Beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya, Bapa Yahweh dahsyat. Kita terus bangkit berdiri sebab kita mau memuji Bapa Yahweh. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesua itulah satu-satunya. Sebab hanya Yesua lah satu-satunya penolong kita yang setia. Amin. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita angkat pujian ini. Yesua itu.
Haleluya. Mari kita memuji Bapa yang sebab Dia Tuhan yang akan sempurna menolong kita yang khusus. Kita berjanji akan selalu menolong kita semua. Satu-satunya menolong yang khusus. Dia berjanji akan kembali. Haleluya, puji Bapaknya. Masih rindu memuji Bapak Yahweh. Sebab hari ini hari yang berbeda. Amin. Ini adalah hari raya Bapak Yahweh. Dan pada saat ini kita layak untuk memuji Bapak Yahweh. Kita memberikan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Amin. Sebab kita lebih daripada pemenang. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Amin, puji Bapak Yahweh. Nanti kalau Bapak Yahweh datang, kita akan diangkat bersama-sama. Di sana kita akan memuji Bapak Yahweh. Amin. Apa merasakan lelah, apa merasakan sakit penyakit, kita percaya Bapak Yahweh akan mengangkat kita bersama-sama. Puji Bapak Yahweh. Saya rindu untuk membuka ruang kesaksian bagi kita semua. Waktu ini kesempatan dipersilakan.
Salam Bapak Ibu. Halo. Salam Bapak Ibu. Halo. Salam. Halo. Iya, terima kasih. Hari ini untuk kedua kalinya aku berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama kudus Bapak Yahweh Elohim kita. Mengapa saya memberanikan diri untuk datang berdiri di sini? Bapak Ibu tahu mengapa? Kalau tidak, saya jelaskan. Boleh? Boleh. Iya, terima kasih. Puji Bapak Yahweh. Jauh-jauh kemari dari Toili, saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu di sini. Itu kira-kira sudah dapat dijawab dalam hati. Tapi lebih bagus lagi kalau saya jelaskan. Karena begitu besar kerinduanku kepada Bapak Yahweh untuk bersama Bapak Ibu di tempat ini, mempelai-mempelainya ada di sini. Jadi tempat itu bukan merupakan ukuran bagi saya. Yang penting tujuan saya satu. Teristimewa pelaksanaan hari ini beda dengan hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya setiap hari kita lakukan di rumah atau setiap minggu oleh dikata itu biasa-biasa saja. Tetapi hari ini, malam ini sangat luar biasa. Kira-kira Ibu tahu berapa umur saya? 63, tapi kalau saya bilang 36. Jadi masih muda. Tetapi yang sesungguhnya resminya seperti yang sudah dijawab oleh Ibu tadi. Terima kasih. Tetapi bukanlah itu merupakan penghalang bagi saya untuk mencari kebenaran itu. Teristimewa yang kita lakukan sekarang ini, di mana kurang lebih umur saya 63 tahun, tetapi malam ini saya sangat-sangat bangga dan bersyukur. Tak terkatakan nilainya. Mengapa? Kalau saya hayati baik-baik bisa saya meneteskan air mata. Kurang lebih 61 tahun saya merayakan kelahiran itu, padahal kelahiran yang kurang tepat kalau kita katakan. Saya sudah menyambut dengan luar biasa. Ternyata itu kita keliru. Dan hari ini inilah kelahiran Tuhan yang kita sembah yang sesungguhnya, dan kelahiran yang sesungguhnya, bahwa di bulan Tisri itu adalah kelahiran Tuhan kita Yesus HaMasiah. Yang kita kenal dan kita tahu itu Yesus HaMasiah itu adalah nama Bapa Yahweh telah inkarnasi jadi manusia, yang sudah berulang kali disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Dan malam ini saya cuma melengkapi materi saya. Jadi itu adalah Yesus Yahweh sendiri. Yeshua itu yang menyelamatkan. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Saya bersyukur lewat daripada bapak-bapak, walaupun tempatnya jauh, tapi saya tersembunyi di tempat jauh, tapi dapat mengenal nama itu. Itu semuanya dari kemurahan dan panggilan Bapak Yahweh untuk keselamatan saya. Dan saya rasa sama pendapat saya dengan Bapak Ibu, bahwa di mana betul-betul keselamatan itu yang kita dambakan. Yang kurang lebih sampai umur 63 tahun, tetapi 61 tahun saya belum mengenal. Nanti mulai 62, 63, baru saya mengenal sampai hari ini. Berarti baru 2 tahun lebih. Bayangkan itu. Dan untuk melakukan hari raya yang tepat baru hari ini. Kalau ibu-ibu, bapak yang dipimpin oleh Bapak Gembala di sini sudah berulang kali, mungkin sudah berapa kali dilakukan untuk perayaan Pondok Daun ini. Tapi saya baru ini kali saya melakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tahun lalu kami lakukan cuma berdua,
Bapak Gembala sudah mengerti teman saya itu, namanya Deborah. Karena kerinduan kami itu melakukan hari raya Pondok Daun. Jadi itu bunga-bunganya di depan rumah, tinggal itu yang kami hiasi. Ambilkan ini lampu-lampu yang berwarna-warni, angka meja, angka kursi, dengan mengatakan ini kursinya Yosef, ini kursinya Maria. Baru di situ ditaruh buah-buahan sebagaimana layaknya perayaan Pondok Daun itu. Nah, kami lakukan. Jadi bukan pondok plastik tetapi pondok daun. Maksudnya itu pondok itu dari daun-daun. Dan nanti juga ini barangkali malam ini juga saya mau sampaikan bahwa di situ juga untuk melengkapi dokumen kita. Dan cuma 3 lembar di situ daun sagu. Kita taruh baru dihiasi, baru diambil fotonya dari sana, baru dikirim sama papi bahwa inilah bukti bahwa kami telah merayakan Pondok Daun walaupun sangat sederhana. Yang kami kenal seperti ini, dan apabila perlu disempurnakan, tolong bimbingan daripada pimpinan-pimpinan yang teratas kan. Kira-kira begitu Pak Gembala ya? Iya. Kira-kira seperti itu, supaya benar-benar kita kenal itu perayaan Pondok Daun itu seperti apa. Jadi mungkin sehari 2 ini kami tadi malam bercakap-cakap, saya tidak tahu mukanya yang saya bercakap-cakap tadi malam, apa yang ini atau yang saya ini. Jadi cuma ambil cabang saja, baru 2 melintang begini, taruh ini daun-daun rumbia, daun kelapa, ceret. Dan saya lihat di Kalimantan lalu, saya sudah lupa namanya itu, pas diguyur hujan dia punya bikin pondok-pondok daun di depan kilatnya begini. Jadi kalau kita di sini kita minta perlindungan bahwa tidak akan ada hujan. Dan sebagai kesaksian saya juga, di mana tadi saya kesalahan dengan beberapa maksud saya, kepentingan saya pribadi. Tetapi sepanjang perjalanan air itu mengalir di depan jalan. Cuma saya minta Bapak Yahweh lindungi saya di perjalanan ini, dan betul-betul nyata di dalam perjalanan saya. Barangkali ini yang perlu saya saksikan, seperti supaya ibu bapak juga bisa mempraktikkan bahwa benar-benar hati itu dan sungguh-sungguh melekat kepada Bapak Yahweh. Apapun yang kita pinta padanya pasti diberikan. Asal jangan setengah-setengah. Benarkah ini ada yang kami lepaskan yang ada di Jepang sana? Dilepaskan dari Palu bersama Oma Yuliana dengan Deborah dengan ada teman satu lagi. Dia lama baru sadar. Baru terangkan setelah sadar itu bahwa tadinya macam tidak percaya, tapi Bapak Yahweh bilang aku ada di sana. Tenang, sabar, aku ada di sana. Padahal itu ganjalannya, dua hatinya, antara percaya dengan tidak. Jadi lama dia baru diberi kesadaran. Barangkali itu yang sekedar kesaksian saya pada malam ini. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian, dan saya dengan kalimat Shalom. Shalom. Ya, haleluya, kesaksian yang luar biasa memberkati kehidupan kita bersama-sama di tempat ini. Dan ketika kita percaya kepada Bapak Yahweh, jangan ragu-ragu, percaya saja, pasti Bapak Yahweh menjawab kehidupan kita. Ya, mungkin masih ada yang ingin menyaksikan kebenaran Bapak Yahweh. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, kalau tidak ada lagi ruang kesaksian saat kembali, sebelum kita mendengarkan kesaksian firman Bapak Yahweh, kepada mempelainya kita akan memasuki pembakaran menorah atau lilin yang diwakili oleh setiap keluarga kepada kekasih hilat mungkin yang menunggu. Berdoa saja. Haleluya.
berdoa. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam yang telah menyucikan kami, menguduskan kami melalui perintah-perintah-Mu, dan di dalam darah Yesua HaMasiah yang telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin menorah. Haleluya, amin. Ya, kepada setiap keluarga untuk mengambil bagian. Kemudian keluarga mempelainya dengan penginjilan. Persilakan. Juga disusul oleh keluarga Daniel Tamupo. Kemudian disusul oleh keluarga Pak Demus Nalindo. Ya, silakan. Sana minta yang so itu. Ya, kemudian disusul oleh keluarga Martin, Pak Martin. Kemudian disusul oleh keluarga Esten. Silakan. Kemudian keluarga Bu Aulina. Ya, saya pikir tadi cukup lilinnya supaya Pak juga bisa mengambil bagian. Ya, tapi tidak apa-apa, Bapak Yahweh memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Kita angkat satu pujian yang berkata, Gadol Yahweh. Haleluya. Besar sama
Ya Elohim Yahweh di tempat yang maha tinggi. Besim Yesua Hamasya Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dan memerintahkan kami untuk menggenapi kebenaran firman-Mu. Saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah memilih kami untuk merayakan hari raya tahun baru 1 Tisri 5785. Bapa Yahweh, Engkau hadir di tempat ini mengurapi kami semua. Ketika kami membaca, mendengar kebenaran firman, kami boleh memahami, kami boleh mampu melakukan dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Adonai Yesua Hamasya, firman Elohim yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh sungguh baik. Dia luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita merayakan hari raya kelima di dalam kitab suci. Ini satu kebanggaan dalam hidup kita. Kalau bukan Bapak Yahweh, kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Oleh dan sebab itu, saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Elohim dalam Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 23 mulai hingga ayat yang ke-25. Kemudian pembacaan yang kedua, Matius pasal 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31. Itulah pembacaan yang kedua. Kalau kita sudah temukan ayat firman Elohim di dalam Matius 24 ayat 31, mari kita kembali pada pembacaan yang pertama dalam Imamat 23 ayat 23 mulai sampai ayatnya yang ke-25. Dengan hitungan 1, 2, 3 ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan napiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Kita lihat pembacaan yang kedua di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31. Kita baca sama-sama juga, 1, 2, 3 ya. Dan Dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Demikian firman Elohim yang melayani kita di hari raya 1 Tisri 5785. Saya ucapkan Cak Sameak Yom Teruah. Selamat hari raya peniupan napiri. Untuk Bani Israel, malam hari ini mereka juga sedang merayakan hari raya kelima yang telah diperintahkan oleh Bapa Yahweh secara turun-temurun untuk dirayakan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini kalau kita pikir-pikir, kenapa Bapa Yahweh harus memerintahkan Bani Israel untuk merayakan hari raya kelima ini, yang ada di dalam kitab Imamat pasal 23
ayat 23 sampai 25. Saudaraku, pasti ada yang sudah tahu, tetapi pada malam hari ini saya harus ingatkan bahwa hari raya Penyumpahan Napiri atau yang dikatakan hari raya Yom Yakin atau hari raya penghakiman itu sangat erat kaitannya. Kalau dalam tema kita lihat bahwa terdengar sopar Yahweh. Mengapa harus terdengar sopar Yahweh? Karena kalau sudah terdengar sopar Yahweh, berarti hari penghakiman akan tiba dalam kehidupan kita. Saudaraku, malam hari ini sopar telah dikumandangkan dan terdengarlah suara sopar di hadirat Elohim Yahweh di tempat yang maha tinggi. Saya percaya ketika sopar ditiup dan bunyinya mengalun tinggi naik di tahta Elohim Yahweh, maka Bapa Yahweh sedang mengingat kita di tempat ini bahwa mempelai-mempelainya atau anak-anaknya sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam penghakiman nanti. Saudaraku, di dalam pengajaran yang sering kita dengar bahwa ada makna Penyumpahan Napiri atau Penyumpahan Sopar. Menurut rabi-rabi yang ada di tanah Ibrani, mereka telah mengajarkan kepada banyak orang bahwa makna Penyumpahan Sopar pertama-tama adalah untuk memperingati penciptaan dunia oleh Bapa Yahweh. Saudaraku, kalau kita melihat pada waktu itu atau kita belajar sedikit tentang penciptaan dunia, ketika Bapa Yahweh menciptakan dunia ini, para malaikat di surga meniup sangkakala. Suaranya membahana dari ujung dunia ke ujung dunia. Sehingga Bapa Yahweh menciptakan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, sampai hari yang ketujuh yang kita kenal pada saat ini adalah Sabat Elohim Yahweh yang harus kita kuduskan. Saudaraku yang terkasih, di hari ke-6 Bapa Yahweh melalui penciptaannya dia menciptakan manusia yang pertama yang terbuat dari tanah, yaitu Adam. Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Sehingga pada waktu ini kita melihat bahwa sopar dibunyikan mengingatkan bahwa Bapa Yahweh menciptakan Adam seturut dengan gambarnya. Jadi orang katakan kalau Bapa Yahweh yang menciptakan Adam atau Bapa Yahweh yang menciptakan kita sebagai manusia, maka DNA Bapa Yahweh itu ada dalam tubuh kita. Darah Bapa Yahweh itu ada dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita duduk mempelajari bahwa darah orang percaya kepada Bapa Yahweh itu lebih terang dari sinar surya. Karena surya itu diciptakan lebih mulia daripada manusia. Jadi darah manusia itu yang sudah mengaku dan percaya kepada Yahweh Elohim, darahnya itu lebih terang daripada sinar surya. Bapak Ibu yang diberkati, makna yang kedua yaitu suara sopar menyadarkan yang belum bertobat supaya dapat bertobat. Terdapat dalam Yeskiel pasal 33 ayat 2-9. Coba satu orang yang baca. Yeskiel pasal 33 ayat 2-9. Yeskiel pasal 33 ayat 2-9. Ya Dani. Yahweh, hai anak manusia, berbicaralah kepada anak-anak lelaki dari bangsamu, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan rakyat negeri itu mengambil seseorang dari perbatasan mereka, dan menempatkan dia sebagai penjaga bagi mereka. Dan ketika dia melihat pedang itu datang di atas negeri itu, lalu ia meniup sangkakala dan mengingatkan bangsa itu.
Dan siapa yang telah mendengar bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mau diingatkan, maka datanglah pedang itu dan menghabisinya. Darahnya akan ada pada kepalanya. Dia mendengarkan bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mau diperingatkan, darahnya ada pada dirinya sendiri. Namun dia yang menerima peringatan, dia akan menyelamatkan nyawanya. Namun jika penjaga itu melihat pedang itu datang, dan dia tidak meniup sangkakala, dan umat itu tidak diingatkan, pada pedang itu datang mengambil nyawa salah seorang dari mereka. Dia mati di dalam kesalahannya. Namun aku akan menuntut darahnya dari tangan penjaga itu. Dan engkau, hai anak manusia, aku telah menempatkan engkau sebagai penjaga atas keluarga Israel. Dan engkau telah mendengarkan firman dari mulutku dan mengingatkan mereka demi aku. Jika aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti akan mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya. Orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tangannya. Namun engkau, jika engkau mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya supaya berbalik, tetapi dia tidak berbalik dari kelakuannya, dia akan mati di dalam kesalahannya. Namun engkau telah menyelamatkan nyawamu. Baik, demikian firman Elohim yang telah kita dengar bersama-sama. Jadi melalui tiupan shofar, bunyi shofar akan menyadarkan bahwa kita harus bertobat kepada Bapa Yahweh. Kalau tidak, maka pedang akan datang menimpa kita yang tidak mau mendengar suara Elohim Yahweh. Jadi harus kita mau datang kepada Bapa Yahweh, bertobat, merubah perangai kita yang tidak berkenan, sehingga kita menjadi anak-anak Elohim. Kemudian makna yang ketiga, yaitu mengingatkan kepada Bani Israel pada waktu mereka menerima Torah dari Bapa Yahweh di Bukit Sinai. Jadi ketika shofar dibunyikan, maka semua umat Bani Israel yang ada, mereka mengingat kembali pada peristiwa diterimanya Torah melalui Nabi Musa. Saudaraku yang dikasihi, hari ini kita telah meniup shofar, pertanda kita telah bertobat dan kita membangun komitmen. Kita setia melayani Bapa Yahweh. Jangan anggap pelayanan Bapa Yahweh itu seperti yang lama-lama, seperti kebiasaan kita yang lama. Jangan lagi. Jadi kita lebih utamakan, karena suara shofar itu sudah menyadarkan kita. Setiap Sabat ditiup shofar, setiap hari raya seperti ini ditiup shofar. Kita tidak tahu makna suara shofar yang bagaimana. Malam hari ini telah kita didengar dan kita diajarkan supaya kita setia mendengar dan memaknai suara shofar itu, sehingga hidup kita berkenan. Karena ketika kita bertobat, kita sudah siap sedia untuk masuk dalam hari raya penghakiman. Saudaraku, hari raya Yom Yakim atau hari raya peniupan napiri menjelaskan bahwa kehidupan manusia di akhir zaman nanti akan masuk dalam penghakiman Elohim. Saudaraku yang dikasihi, suara shofar memperbaharui komitmen kita dengan Bapa Yahweh. Kemudian suara shofar adalah pertanda bahwa Bapa Yahweh sedang memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam penghakiman Bapa Yahweh. Saudaraku, ini makna-makna suara shofar yang terdengar. Kita tahu bahwa suara shofar adalah suara yang memanggil kita untuk masuk dalam penghakiman Bapa Yahweh. Saudaraku, dalam Wahyu pasal 2, Wahyu 8 ayat 2, Pak Sati, saya minta tolong supaya bisa dibacakan. Wahyu 8 ayat 2. Saya baca dalam nama Bapa Yahweh.
Dan aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Amin. Ya. Jadi Yohanes melihat wahyu yang diperlihatkan kepadanya bahwa dia melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, kalau bunyi sangkakala pertama terdengar oleh manusia, itu mulailah penderitaan besar, kesukaran besar terjadi di muka bumi ini. Setelah selesai peniupan sangkakala yang pertama, peniupan sangkakala yang kedua, semakin berat pencobaan yang menimpa umat manusia di muka bumi ini. Yang ketiga juga, dan yang keempat semakin parah, semakin berat siksaan. Sangkakala yang kelima semakin berat. Yang keenam semakin lagi, hampir-hampir kita tidak mampu lagi untuk melewati pencobaan yang ditimpakan Bapa Yahweh kepada umat manusia. Dan terakhir, sangkakala yang ke-7 ditiup oleh penghulu malaikat di surga. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kebangkitan orang yang percaya kepada Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Saudaraku, kalau kita berpikir malam hari ini, kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, bunyi sangkakala yang ke-7 merupakan satu sukacita besar, karena kita yang sudah mati, yang ada dalam kubur, ketika ditiup sangkakala yang ke-7, kita langsung bangkit dan kita naik menyongsong Yeshua HaMashiach di atas awan-awan permai. Tetapi saudaraku yang tidak percaya, apa hendak dikata? Mereka tetap tidur di dalam kubur. Mereka tidak mengalami kebangkitan karena kuasa Elohim tidak ada dalam hidup mereka. Mereka menantikan penghakiman yang terakhir. Jadi kalau kita yang ada di tempat ini, kita sudah percaya ketika nama kudus Elohim dimeteraikan dalam hidup kita, nama kita telah tertulis dalam kitab kehidupan. Sehingga pada malam hari ini tidak ada yang tertinggal. Kita harus giat melakukan perayaan hari raya yang kelima yang telah diperintahkan Bapa Yahweh kepada Bani Israel. Sampai kita di tempat ini tidak ketinggalan. Pada malam hari ini kita sudah membaca, kita mendengar kesaksian, kita sudah membaca kebenaran, dan kita sudah membakar lilin pertanda bahwa Yeshua HaMashiach adalah terang dunia. Jadi dengan jaminan, ketika napiri yang ke-7 terdengar suara sopar Yahweh yang ke-7, maka mereka yang percaya kepada Yeshua HaMashiach akan mengalami kebangkitan. Puji Bapa Yahweh. Sehingga pada malam hari ini pas saat dikatakan, saya sudah ajak keluarga untuk masuk dalam kebenaran, sehingga jiwa-jiwa mereka akan diselamatkan. Untuk apa kita memiliki kekayaan yang banyak di muka bumi ini tetapi jiwa kita binasa? Hari ini banyak saudara-saudara kita memandang kita tidak benar, tetapi di hadapan Bapa Yahweh kita ini adalah yang menggenapi kebenaran firman Tuhan di dalam firman-Nya. Saudaraku, kalau saya renungkan betapa Bapa Yahweh mengasihi kita, sehingga Dia memilih kita di desa Mamulusan menjadi mempelainya yang menyerukan namanya, memberitakan kebenaran firman-Nya, dan melakukan ketetapan-ketetapan. Ini hal yang luar biasa. Sehingga keselamatan yang Yeshua berikan kepada bangsa-bangsa goyim hari ini telah tergenapi di desa Mamulusan. Kita juga berhak menerima keselamatan. Yang sebenarnya keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Tetapi dengan kasih karunia Yeshua HaMashiach,
maka kita bangsa Goyim, bangsa Indonesia, khususnya suku Banggai, suku Napu, menerima keselamatan. Jadi apa yang harus kita buat selain kita melayani Bapak ya? Mari kita giat melayani. Ya, jangan pandang orang lain. Kalau orang lain santai biar saja. Karena hari-hari ini kita sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk pada hari raya Yom Yakim atau hari raya Teruah. Ketika napiri yang ketujuh dibunyikan, maka genaplah hari raya Yom Yakim dilaksanakan. Ya, peniupan napiri identik dengan hari penghakiman. Kalau tidak ada napiri yang dibunyikan, hari penghakiman tidak akan jadi. Tetapi karena napiri ketujuh dibunyikan, maka penghakiman Elohim akan dinyatakan. Amin. Semua orang akan dipisahkan dari kambing dan domba. Jadi kita yang sudah mengenal suaranya, kita dianggap sebagai domba. Domba itu mengenal suara gembalanya. Apa yang gembalanya katakan, dia lakukan. Baik itu benar atau tidak menurut dia, tetapi dia lakukan. Karena seorang gembala punya tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan jiwa-jiwa domba-dombanya. Hari ini kita di sini sudah hampir semua memahami tentang ajaran ini, tetapi saya harus ingatkan di hari raya peniupan napiri atau hari raya tahun baru Ibrani 1 Tisri 5785. Tadi jam 6 kita telah meninggalkan tahun lama 5784 dan kini kita sudah masuk di tahun baru 5000, tahun baru Ibrani 5785. Puji Bapa Yahweh, kasih-Nya sungguh luar biasa sehingga kita masih boleh hidup, menghirup udara yang segar. Kita boleh bekerja, mencari nafkah-nafkah untuk kehidupan kita hari demi hari. Kita boleh bersama-sama dengan orang tua. Kita boleh bersama dengan istri dan anak-anak. Itu bukan hal yang kita lalui dengan biasa-biasa, tetapi hal yang sangat luar biasa. Karena tanpa Bapa Yahweh, maka hidup ini tidak bisa akan jadi. Jadi kesaksian saya sebagai gembala penanggung jawab pelayanan di tempat ini mengucapkan selamat Hari Raya Yom Teruah. Selamat Hari Raya Peniupan Napiri. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Di sana sini terdapat kelemahan dan kekurangan kami Haleluya. dalam melayani Bapa Yahweh. Kiranya anggota jemaat semua memaafkan kami. Di hadapan Bapa Yahweh saya minta ampun. Kiranya di tahun baru kasih Bapa Yahweh semakin manis, semakin indah dalam hidup kita. Oleh karena itu saya akhiri pemberitaan firman Elohim dengan ucapan Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam makan apel dalam madu. Apel melambangkan hati dan madu adalah melambangkan cinta. Betapa besar cinta Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, sehingga Dia boleh membawa kita untuk masuk di tahun baru 5785. Kita percaya bahwa tahun 5785 cinta dan kasih Yeshua HaMashiach semakin manis dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas cinta kasih-Mu yang begitu manis dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada hidup menjalani tugas dan pekerjaan kami, terlebih dalam panggilan untuk melayani Engkau Bapa. Engkau sempurnakan apa yang telah kami lakukan di tengah-tengah pelayanan yang kami sudah buat, sehingga semuanya itu sempurna di hadapan-Mu Bapa. Kini akan kami menggenapi kebenaran firman-Mu, makan apel lambang hati Yeshua HaMashiach yang penuh cinta kasih yang telah dicurahkan untuk kehidupan kami
Dan madu adalah kasih-Mu yang begitu kental mengasihi kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati kasih-Mu di tahun baru, tahun Ibrani 5785. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat satu pujian yang berkata Lashana Tova, Lashana Tova. Haleluya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa Yahweh, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau baik. Kasih-Mu terbukti dalam kehidupan kami sehingga kami boleh hidup di tahun baru ini. Bapa Yahweh, kami percaya di tahun baru yang penuh dengan cinta kasih yang begitu manis akan tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Suami, istri, anak-anak tercipta kekeluargaan yang sungguh sangat mengasihi satu di antara yang lain, sehingga kasih Elohim nampak dan terbukti dirasakan oleh setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Hari ini kami berdoa untuk Bani Israel. Diberkatilah Bani Israel yang telah Elohim pilih menjadi umat kepunyaannya, sehingga saat ini mereka telah memuliakan nama-Mu. Napiri mereka telah tiup sebanyak 100 kali pada malam hari ini, membuktikan bahwa hari raya penghakiman di saat yang akan datang akan terjadi untuk menggenapi kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa Yahweh, diberkatilah negara Republik Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara goyim. Namun dengan kasih karunia Elohim Yahweh dalam nama Yesus Mesias, keselamatan itu boleh kami terima. Diberkatilah Pulau Sulawesi, sehingga Pulau Sulawesi menjadi daerah untuk memuliakan nama-Mu. Semua kota kehilat yang ada di Pulau Sulawesi dipulihkan, diberkati oleh Bapa Yahweh. Khususnya negeri Mamunusan Bapa yang berkati, sehingga negeri penuh dengan kemuliaan. Diberkatilah kehilat pemulihan Indonesia, jemaat Pahlawan Anugerah Yahweh di tempat ini. Karena tempat ini nama-Mu kami sembah, nama-Mu kami sanjung dan puji. Firman-Mu kami beritakan, dan umat-Mu melakukan kebenaran firman dalam kehidupan mereka. Papi Lukas berkati dalam pelayanan bersama seluruh para gembala yang telah dipercayakan untuk melayani Bapa Yahweh di tengah-tengah Sinode KPI yang ada di Kota Magelang, maka seluruh pelosok Indonesia. Berkati seluruh staf Sinode, sehingga seluruh staf Sinode
melakukan apa yang menjadi tugas dan pelayanan mereka yang telah ditentukan oleh ketua sinode, sehingga pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Nama Elohim semakin dipermuliakan. Diberkatilah pemerintah kami dari presiden sampai kepada kepala desa yang ada di pelosok-pelosok pedesaan, sehingga mereka terus giat membangun bangsa dan negara, sehingga semua masyarakat akan menerima hasil pembangunan, menikmati hasil pembangunan yang dikerjakan oleh tangan-tangan pemerintah. Bapak ya, kami berdoa di keempat penjuru mata angin hari ini mempelai-mempelai telah merayakan hari raya peniupan nabi. Biarlah kesatuan hati, kesatuan roh kami semakin dikuatkan oleh kuasa Bapa Yahweh, sehingga di seluruh bumi terdengar bunyi shofar yang mengalun tinggi di hadapan hadirat Bapa, bertanda kami adalah umat pemenang, umat yang telah siap sedia untuk masuk dalam hari raya Yom Kippur, hari raya peniupan nabi. Ketika nabi yang ketujuh dibunyikan, kami akan bangkit dan naik menyongsong Tuhan Yesus Mesias di atas awan-awan. Terima kasih Bapak ya, kami percaya di tahun baru apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Bapak Yahweh sudah siapkan mereka. Terima kasih, berdoa untuk kehilatmu yang hari-hari ini menggambarkan seorang pendamping. Kami percaya apa yang mereka telah memulai hari-hari ini, Engkau telah mendengar doa-doa mereka, dan Engkau sedang siapkan bagi mereka yang sepadan seiman dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga dalam bangun rumah tangga yang baru mereka sedia melayani Engkau. Terima kasih telah memberkati kami selama setahun, dan kini kami akan membawa persembahan kepada-Mu Bapa. Biarlah persembahan yang kami bawa Kau berkati, sehingga menjadikan nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah bumi ini. Ini doa kami bawa kepada-Mu di dalam nama Adonai Yesus Mesias, sumber berkat. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan syukur kita, puji persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ku bawa korban syukur. Dari Bapak Yahweh akan terus mengalir. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata,
Bapa lembutkanlah hatiku, haleluya. Izinkanlah Bapa Yahweh untuk melembutkan setiap hati hamba. Sama-sama aku pujian kita katakan, Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Benar Bapa Yahweh. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Sekali lagi akan pujian ini disebut-sebutkan Bapa. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa Yahweh, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Sama-sama katakan dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur kembali. Terima kasih Yesus. Haleluya. Diberkatilah Elohim Yahweh di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, yang telah memanggil kami untuk merayakan hari raya Yom Teruah pada saat ini. Amin. Kami telah merayakan bersama-sama di tempat ini. Kami sudah memberitakan kebenaran firman. Ruah Kudus sempurnakan apa yang telah kami sampaikan di tengah-tengah tempat ini, sehingga kehilatmu dapat melakukan kebenaran firman Amin. dalam kehidupan mereka, Ya, khususnya di tahun baru Ya, 5785. benar. Ini kami akhiri ibadah perayaan tahun baru 1 Tisri 5785, dan kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Bapa Yahweh, berkatilah kehilatmu dengan berkat rohani. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Ye pare ke Yahweh, wejis mereka. Amin. Ken Yehi Usu. Ya Yahweh panau eleka, wit kuneka. Amin. Ken Yehi Usu. Yisa Yahweh panau eleka, yasem leka shalom. Paruh atau besade, diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Amin. Pripit neka upri atmaka, upri wenteka segar alape kawi asterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembu dan anak-anak dombang. Barukan akar umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru ata boboi kalpat ata berseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Baru ata Yahweh Elohim, melek haolam, Sen Yeshua HaMashiach,
Wiruha kodes kile olang paet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Halo. Bapak Yari memberkati anak kecil. Dengan tangan kiri. Biarkan anak-anak datang ke pengadilan Indonesia. Pemilik kerajaan surga. Apa dia belum? Selamat tahun baru Ibrani. Iya, ada belum? Dia belum ini kedua belum Selamat tahun Oh, baru. ada kedua yang tidak baru jabatan. Awit dengan kau nak kasih susu. Masih anu? Jam lebih 1 jam 34 menit. Begitu saya dengar suara, langsung soalnya sama bapak yang dengan